Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini atas nama Sarwan Hamid dengan NIM 211700007. Baiklah, saya akan menjelaskan dampak negatif dan positif terhadap lingkungan pertambangan di Sulawesi Tenggara, mata kuliah pengetahuan lingkungan tambang. Baiklah, kita menuju slide 2. Apa jenis kegiatan pertambangan yang ada di Sulawesi Tenggara? Yang kedua, apa tujuan dilakukan kegiatan pertambangan di Sulawesi Tenggara? Ketiga, bagaimana dampak negatif dan positif terhadap lingkungan pertambangan dan masyarakat di Sulawesi Tenggara? Dan keempat, bagaimana peran pemerintah dalam mengatur dan mengontrol perkembangan pertambangan di Sulawesi Tenggara? Kelima, bagaimana solusi untuk menanggulangi dampak dari kegiatan pertambangan di Sulawesi Tenggara? Baiklah, kita menulisnya. Yang pertama, A. Pengertian pertambangan. Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan, penggalian, pengelolaan, pemanfaatan, dan penjualan bahan galian, mineral, batu bara, panas bumi, migas. Pertambangan pada hakikatnya merupakan upaya pengembangan sumber daya alam, mineral, dan energi, dan yang berpotensial untuk dimanfaatkan secara hemat. Baiklah, kita menuju slide ke berikutnya. B. Tujuan pertambangan. Tujuan dari dilakukannya pertambangan yaitu sebagai bentuk pemanfaatan kekayaan alam yang tersedia untuk mencapai salah satu tujuan bangsa untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. Kegiatan pertambangan mempunyai banyak keunggulan, diantaranya memberikan pemasukan devisa negara, memberikan pemasukan anggaran biaya daerah, dan menyediakan lapangan kerja. Namun sebagian besar hasil kegiatan pertambangan berdampak negatif baik terhadap lingkungan maupun masyarakat. Kita menuju C. Dampak positif kegiatan pertambangan. Kegiatan pertambangan mempunyai banyak dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Adapun dampak positif yang ditimbulkan pada kegiatan pertambangan antara lain, masyarakat setempat mempunyai kesempatan untuk bekerja di perusahaan tersebut, mendapat ganti rugi tanah yang digunakan untuk kegiatan pertambangan, dan perusahaan pertambangan dapat merupakan potensial bagi hasil bumi maupun jasa yang tersedia dari masyarakat setempat. Baiklah, ini contoh-contoh gambar dari slide ini. Baiklah, kita menuju ke slide berikutnya. Baiklah, lanjut ke berikutnya. E. Solusi penanggulangi dampak aktivitas pertambangan. Upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan dapat ditempuh dengan beberapa pendekatan. Untuk dilakukan tindakan-tindakan tertentu sebagai berikut. 1. Pendekatan teknologi dengan orientasi teknologi preventif, kontrol atau protektif, yaitu pengembangan sarana jalan atau jalur khusus untuk pengangkutan batu bara sehingga akan merugikan keruwetan masalah transportasi pejalan kaki. Pedestrian akan terhindar dari ruang udara yang kotor, menggunakan masker debu agar meminimalkan risiko terpapar atau terekspos oleh debu batu bara. 2. Pendekatan lingkungan yang ditunjukkan bagi penataan lingkungan sehingga akan terhindar dari kerugian yang ditimbulkan akibat kerusakan lingkungan. Upaya reklamasi dan penghijauan kembali bekas penambangan batu bara dapat mencegah pengembangbiakan nyamuk malaria. Dikhawatirkan bekas lubang atau kawah batu bara dapat menjadi tempat perundakan nyamuk. 3. Pendekatan administrasi yang mengikat semua pihak dalam kegiatan pengusahaan penambangan batu bara tersebut untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.
pendekatan ini kepada masyarakat yang dilakukan serta dikembangkan untuk membina dan memberikan penyuluhan atau penerangan terus-menerus memotivasi perubahan perilaku dan membangkitkan kesadaran untuk ikut memelihara kelestarian lingkungan. Baiklah, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Lanjutan dari slide yang sebelumnya, 5. Adapun solusi untuk menanggulangi dampak aktivitas tambang adalah dengan melakukan 4 pendekatan, yaitu pendekatan teknologi, pendekatan lingkungan atau ekologi, pendekatan administratif, dan pendekatan edukatif. Saya di sini beri saran sebagai mahasiswa. Saran yang bisa saya sampaikan melalui tugas besar ini adalah kepada para pelaku industri pertambangan di Sulawesi Tenggara, baik itu investor lokal maupun asing, agar tetap memperhatikan kegiatan tambang yang dilakukan menimbang aspek yang berkaitan lingkungan dan masyarakat agar tidak ada yang dirugikan, dan kepada pemerintah agar menangani masalah pertambangan di Sulawesi Tenggara dengan serius. Perlu adanya penataan kembali peraturan yang berlaku untuk pertambangan